modal awal lah buat kami dalam menentukan pemain. Yang saya minta mereka bisa menunjukkan versi terbaik mereka, ya bagaimana kerja keras mereka, bagaimana effort mereka. Di saat persaingan seleksi makin panas, dua pemain justru membuat suasana lapangan berubah drastis. Tatapan Nova Arianto tak lepas, instruksi khusus pun diberikan. Tanpa gembar-gembor, pemain diaspora dari Afrika dan Belanda ini perlahan mencuri pusat perhatian di seleksi tahap kedua Timnas Indonesia U20. Dan sebelum ke videonya, jangan lupa like dan subscribe. Semoga dukungan kalian hari ini membuka pintu rejeki yang makin lancar dan berkah. Pada fase lanjutan seleksi Timnas Indonesia U20, atmosfer persaingan terasa jauh lebih intens dibandingkan tahap sebelumnya. Lapangan Pusat Pelatihan Nasional menjadi saksi bagaimana setiap pemain berusaha menunjukkan versi terbaik dari dirinya. Bukan hanya untuk menarik perhatian pelatih, tetapi juga untuk membuktikan bahwa mereka layak menjadi bagian dari proyek besar sepak bola Indonesia ke depan. Sorotan publik memang tertuju pada nama-nama baru yang muncul, terutama kehadiran pemain diaspora yang membawa cerita dan latar belakang berbeda. Namun di balik itu, para pemain lokal juga tampil dengan semangat berlipat, menyadari bahwa kesempatan ini bisa menjadi titik balik karir mereka di level internasional. Latihan pagi hari dibuka dengan sesi pemanasan yang berlangsung cukup lama. Tim pelatih ingin melihat kesiapan fisik sekaligus disiplin setiap pemain dalam mengikuti instruksi. Sejak awal, Nova Arianto tampak berdiri di sisi lapangan dengan ekspresi serius, mengamati setiap gerakan tanpa banyak bicara. Intensitas latihan meningkat saat sesi penguasaan bola dimulai. Dalam momen inilah, perbedaan kualitas mulai terlihat. Beberapa pemain mampu menjaga tempo permainan dengan baik, sementara yang lain masih terlihat gugup dan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Di tengah suasana tersebut, kehadiran dua pemain diaspora langsung mencuri perhatian. Aura percaya diri mereka terlihat jelas, bukan dengan gaya berlebihan, tetapi melalui cara mereka membaca permainan dan menempatkan diri di lapangan. Pemain diaspora yang memiliki latar belakang Afrika menunjukkan karakter yang sangat kuat di lini belakang. Posturnya yang tinggi membuatnya unggul dalam duel udara, sementara ketenangannya saat menguasai bola membuat rekan setim merasa aman ketika membangun serangan dari belakang. Beberapa kali ia berhasil mematahkan serangan lawan dalam game internal, bukan dengan tackle keras yang berisiko, tetapi melalui posisi yang tepat dan timing yang matang. Hal ini membuat Nova Arianto beberapa kali mengangguk pelan, tanda ia mencatat sesuatu dalam pikirannya. Dalam sesi tertentu, Nova bahkan menghentikan latihan sejenak. Ia memanggil pemain diaspora tersebut dan memberikan instruksi khusus, terlihat menjelaskan detail pergerakan dan tanggung jawab dalam skema permainan yang sedang diuji. Di sisi lapangan lain, pemain diaspora asal Belanda menunjukkan kualitas berbeda. Ia tidak banyak berbicara, tetapi bola seolah selalu mengalir melalui kakinya. Visi bermainnya membuat tempo permainan menjadi lebih hidup dan terorganisir. Sebagai gelandang serang, ia beberapa kali berhasil menemukan celah di antara lini lawan. Umpan-umpan terobosannya terlihat matang, seolah ia sudah terbiasa bermain dalam sistem sepak bola modern yang menuntut kecepatan berpikir. Salah satu momen yang paling mencuri perhatian terjadi saat simulasi pertandingan. Dengan satu sentuhan, ia berhasil melewati tekanan lawan, lalu mengirim umpan terobosan akurat yang berujung gol. Tepuk tangan spontan terdengar dari pinggir lapangan. Ekspresi Nova Arianto pun berubah. Senyum tipis terlihat di wajahnya, sebuah reaksi yang jarang muncul di tengah sesi latihan yang penuh tekanan. Momen tersebut menjadi bukti bahwa pemain ini memiliki sesuatu yang berbeda. Meski demikian, tim pelatih tetap menjaga jarak emosional. Tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada jaminan posisi. Semua pemain tetap berada dalam satu garis penilaian yang sama. Sumber internal tim menyebut bahwa kehadiran pemain diaspora memang memberi warna baru. Standar latihan meningkat, ritme permainan menjadi lebih cepat, dan tuntutan terhadap detail semakin tinggi. Para pemain lokal merasakan dampaknya secara langsung. Beberapa di antaranya terlihat meningkatkan agresivitas dan fokus, tidak ingin kalah bersaing dengan pemain yang memiliki pengalaman di akademi luar negeri. Salah satu pemain lokal bahkan mengakui bahwa persaingan ini justru membuatnya lebih termotivasi. Ia merasa mendapatkan pengalaman berharga dengan berlatih bersama pemain yang membawa perspektif sepak bola berbeda.
Seleksi tahap kedua ini tidak hanya menguji kemampuan teknis, aspek mental menjadi perhatian utama tim pelatih. Dalam situasi lelah dan tekanan tinggi, sikap pemain mulai terlihat dengan jelas. Nova Arianto dikenal sebagai pelatih yang sangat menekankan disiplin. Ia ingin melihat siapa yang tetap bekerja keras meski dalam kondisi tidak ideal, dan siapa yang mulai kehilangan fokus ketika situasi tidak menguntungkan. Dalam beberapa sesi evaluasi, Nova menegaskan bahwa konsistensi adalah kunci. Penampilan bagus dalam satu latihan tidak akan berarti apa-apa tanpa sikap profesional dan kemauan untuk terus belajar. Di tengah proses seleksi ini, nama Evandra Floresta kembali mencuat dalam pembicaraan. Meski masih berusia sangat muda, pengaruhnya dalam struktur tim usia muda Indonesia tidak bisa diabaikan. Evandra telah membuktikan kualitasnya di level internasional bersama Timnas U17. Perannya dalam mencetak sejarah di turnamen besar menjadi simbol harapan baru sepak bola Indonesia. Di Piala Asia U17, ia tampil tanpa rasa takut. Gol-gol penting yang ia ciptakan tidak hanya membawa kemenangan, tetapi juga mengubah cara pandang lawan terhadap Indonesia. Ketenangannya dalam situasi krusial menjadi pembeda. Di usia yang masih belia, ia mampu mengambil keputusan tepat saat tekanan berada di titik tertinggi. Perjalanan ke Piala Dunia U17 di Qatar menjadi pengalaman yang membentuk mentalnya. Meski hasil akhir belum sepenuhnya sesuai harapan, keberhasilan mencetak kemenangan bersejarah tetap menjadi pencapaian besar. Evandra tidak hanya berkembang sebagai pemain, tetapi juga pemimpin di lapangan. Ia memahami tanggung jawabnya dalam mengatur tempo dan membantu rekan setim menemukan ritme permainan. Banyak pengamat menilai bahwa Evandra memiliki karakter gelandang modern. Visi bermainnya tajam, kontrol bolanya rapi, dan pergerakannya selalu bertujuan membuka ruang. Dukungan keluarga menjadi fondasi penting dalam perjalanan karirnya. Pesan orang tuanya yang meminta publik untuk tetap mendukung secara positif menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi sorotan besar. PSSI sendiri melihat proses ini sebagai investasi jangka panjang. Evaluasi menyeluruh terus dilakukan untuk memastikan pembinaan usia muda berjalan ke arah yang benar. Nova Arianto berada di persimpangan tantangan dan peluang. Ia memiliki materi pemain yang beragam baik dari lokal maupun diaspora, serta generasi muda yang mulai menunjukkan identitas kuat. Keputusan akhir tentu tidak mudah. Setiap pilihan akan berdampak pada arah tim ke depan. Namun satu hal yang jelas, fondasi sedang dibangun dengan serius. Publik sepak bola Indonesia kini menanti hasilnya dengan penuh antusias. Harapan akan lahirnya tim U20 yang kompetitif dan berkarakter semakin nyata. Dengan kombinasi talenta lokal, sentuhan diaspora dan munculnya sosok-sosok muda fenomenal, masa depan Garuda Muda perlahan mulai menemukan bentuknya.